teman. Saya kalau ke Bali semua sudah, semua sudah mau jemput itu 100 orang. Kenapa? Kenapa, Bli? Di Wisma Atlet. Suaranya putus, Pak. Ya, gimana? Apa yang ditanyakan? Ya, seperti kalau di sini kerjanya jelas. Kerjanya kita jelas. Di sini organisasinya gugus tugas ya. Saya mau bicara sama Dokter Tirta aja, Pak ya. Saya lebih konteksnya lebih nyambung sama Tirta aja. Ya enggak, ini saya dokter juga kok. Saya malah justru Dokter Tirta bukan pengendali rumah sakit sini. Kalau tanya masalah rumah sakit Wisma Atlet, COVID-19, semua pasien-pasien yang ada di sini, tanya saya. Saya udah 4 bulan. 4 bulan. Bapak gaji, masalah gaji. Beli, masalah gaji gini. Tak terangkan masalah gaji. Ya. Saya ini tentara gajinya cuma 7 juta, Beli. 7 juta. Ya. Saya dinas di sini meninggalkan praktek sebulan saya dapat 100 juta. Ya. Ya, saya ortodontis. Saya praktek ya. Artinya itu saya kesampingkan karena untuk negara dan rakyat kita. Ya. Untuk menyembuhkan mereka, itu namanya tentara itu kepentingan rakyat di atas segalanya. Nah, itu bro. Jadi jangan berbicara masalah insentif apa tadi itu. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, saya belum menerima yang namanya insentif itu. Dan saya tidak pernah mengharap. Ya. Jadi yang di sini relawan di sini semua saya kendalikan. Kalau masalah makan cukup, tapi kalau masalah insentif ya hanya Tuhan yang tahu. Kalau dikasih kita terima. Enggak ya tidak masalah. Itu beli. Itu beli tentara kita merah putih beli. Kalau saya untuk rakyat, kehadiran tentara nih untuk rakyat. Saya tidak ketemu keluarga 4 bulan, tidak masalah beli. Nah, apa yang lagi ditanyakan? Gaji nggak jelas, sudah nggak ada gaji. Gaji ya gaji tentara. Ya? Ini tadi konteksnya relawan sama dokter, kok Bapak jadi ikut-ikutan marah? Ya tadi masalah gaji. Ya tadi ngomong-ngomong masalah gaji tadi. Insentif. Sekarang semua bahasanya begini loh Pak. Rakyat kelas menengah ke bawah itu, mereka tuh ketika mereka mencoba survive, mereka berjuang, mereka tuh nggak dapat jaminan pensiun. Beda sama Bapak. Jadi jangan itu memang bagus. Rakyat juga harus didengarkan aspirasi mereka tuh hanya mencoba bertahan hidup. Kalau relawan di sini semua kita dikendalikan oleh kita juga, karena di sini main body-nya adalah operasi militer selain perang. Untuk kemanusiaan main body-nya ada tentara di sini. Organisasinya gugus tugas, ya. Panglima Kodam ini sebagai Kogas Gapatnya kalau tahu beli. Jadi ini organisasinya jelas di sini. Jadi bukan ecek-ecek ya. Jadi di sini kita kerjanya jelas ya. Semua clear dan tidak ada masalah. Ya teman-teman beli coba tanya saja, nanti tak kasih kontaknya lah. Semua teman beli nanti tak kasih. No, ada grupnya saya WA. Alumni Wisma Atlet, alumni Pulau Sebaru, saya masih ada ratusan orang Bali. Kalau yang mau ketemu beli untuk menyampaikan pengalaman mereka bagaimana dirawat di sini, ya itu nanti sampaikan ke mereka. Tak suruh nemui beli rumahnya mana, tak suruh ngadep ke beli nanti. Pasien yang sembuh, yang negatif, bahkan beli tahu nggak? Mereka punya perkumpulan mensupport kita kemarin itu, ngirim APD, ngirim donasi dari orang-orang Bali di Pulau Sebaru itu. Bali, kain orang-orangnya CS sama saya, ya orang-orangnya mudah dikendalikan. Itu beli. Jadi mereka puas. Ya. Dan masyarakat juga. Kami nggak pernah. Ya, kita nggak pernah lah beli. Kalau di sini kita tugas itu ikhlas. Jadi semua bahkan kiri pun ya, orang yang jalan kaki ke sini pun kita layani dengan baik. Jadi mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik Mercedes, semua kita perlakukan sama di sini. Ya. Ini sudah di luar konteks nih Pak. Maaf saya potong. Ya, apa sekarang konteksnya apa? Ya, oke, apa? Ini dialog saya sama Pak Tentara berarti ini. Ya nggak apa-apa, kita kan teman, rakyat itu teman saya, nggak ada masalah beli. Kita ngomong santai aja. Oke beli. Ya, yang tentang kan banyak tuh rakyat-rakyat yang ngadu ke saya. Ketika mereka mereka punya keluarga atau relasi, mereka sakitnya itu belum tentu COVID itu. Lalu mereka masuk rumah sakitnya itu memperlakukan SOP COVID. Lalu akhirnya dites ternyata negatif karena
misalnya contohnya nih, ini ada beberapa kasus. Contohnya bapaknya dia sakit jantung, tapi dites COVID, jadi harus nunggu berapa minggu untuk hasil tesnya keluar. Selama nunggu hasil tesnya itu sakit jantungnya itu nggak ditangani sama rumah sakitnya. Lalu semua biaya dari pengobatan segala macam sampai penguburan itu ditanggung sama keluarganya, keluarga bapak yang meninggal ini. Seharusnya kan itu ditanggung oleh negara. Jadi kasus-kasus kayak gini sebenarnya, dan ini bukan cuma 1-2, banyak banget yang terjadi di Indonesia di lapangan ya, terjadi seperti itu. Mungkin Bapak Tentara bisa menjelaskan. Itu di mana, Beli? Kejadiannya di mana? Kalau di Wisma Atlet nggak ada seperti itu. Jadi di Jakarta ada laporan. Di mana di Bali ada, tapi di Bali nggak sampai meninggal. Cuman terus daerah lain saya nggak akan bongkar karena mereka bilang ke saya tolong jangan bongkar identitas kami karena mereka takut gitu, takut dipelintir oleh media segala macam. Cuman sekarang kan media bagus kan dipelintir gitu, Pak. Aslinya gini, Beli. Kalau pemerintah yang berhubungan dengan COVID-19, yang khusus dengan COVID-19, itu memang semua dibiayai oleh negara, Beli. Jadi termasuk di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit umum daerah, ya, itu dibiayai oleh negara. Kemudian harusnya sampai penguburannya, ya, semua itu dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah itu, artinya ambulan diantar, kemudian sampai penguburan itu dibiayai oleh negara sampai penguburan pun. Tetapi kalau memang mungkin ya ada yang mungkin laporan itu kan laporan harus jelas. Laporan itu harus jelas siapa, terus kemudian bisa ditindaklanjuti. Kalau memang ada rumah sakit yang melantarkan, artinya ke pasien yang meninggal kemudian mereka tidak difasilitasi, ya itu ya rumah sakitnya termasuk salah kan gitu. Karena memang ya COVID-19 ini memang karena ini pandemi ya, jadi negara ini sudah mengeluarkan ya uang banyak lah untuk rakyat, dan itu adalah gratis, sama dengan di sini mereka datang hanya modal KTP ya. Jadi jika saya masih terus harus dialog sama Pak Tentara, saya akan nekat aja karena tujuan saya ini dialog sama Dokter Tirta. Tapi sepertinya Dokter Tirta kurang bisa mengimbangi jawaban saya, dia harus cari backing. Oke lah. Oh ya enggak. Bukan, Bli. Bukan enggak ngimbangi, soalnya tadi kan urusan gaji. Kalau gaji ya, sama bawa tentara. Nah, kalau bawa gaji itu bukan kompetensi dari saya, Bli. Itu kompetensi komando lapangan. Nanti saya disekak, Bli. Soalnya saya nggak dapet. Kalau kan relawan. Kalau yang ngajuin resmi, yang itu nggak ngegas, Bli. Jadi Letkol Arifin tuh emang logatnya seperti itu, Bli. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau dari sini, saya klarifikasi. Iya, saya klarifikasi bentar. Kalau saya klarifikasi, kalau berkaitan dengan gaji atau insentif, itu saya langsung melemparkan ke komando lapangan yang emang mengendalikan semuanya. Tahu semua. Jadi kalau insentif dan kawan-kawan itu udah ada kebijakan dari atasan-atasan. Untuk pencairan ya yang tahu atasan-atasan. Kita mah yang penting kerja doang, benar nggak dong? Nah, kalau soal relawan yang lain, kayak relawan dari OKP, relawan saya kayak saya gini, saya sih udah ikhlas-ikhlas saja. Kita menghimbau untuk bekerja sama. Jadi kita di sini tuh kita gesernya bukan insentif. Jadi gini, kita di sini tuh kecewa. Kecewanya adalah kenapa kok dibenturin orang-orang yang nggak dapat uang di jalanan sama kita. Nah, kita di sini tuh nggak masalah soal uang gitu loh. Jadi kenapa kok yang di jalanan ojol-ojol kayak seolah-olah bilang dokter dapat gaji, resikonya sama. Kenapa kok kami di rumah aja, kami nggak dapat gaji, kami pengen keadilan loh. Kami nggak pernah ngangkat soal uang dari kemarin. Saya bingung isu itu keluar dari mana. Makanya di sini kita luruskan. Luruskannya adalah satu, tidak ada disebut insentif dan gaji berbeda. Nah, insentif itu khusus Wisma Atlet diatur oleh kementerian-kementerian yang ini kan banyak kementerian di Wisma Atlet. Ada Kemenkes, ada PMK, terus banyak banget nih, dan itu untuk penggajian urusan mereka. Satu. Kedua, relawan lain kayak saya ikhlas. Bodoh amat saya dikasih apa enggak, karena saya gugus tugas relawan. Kalau mereka kan banyak banget. Nah, untuk soal penggajian yang tahu ya Pak Arifin dan atasan. Cuman kecewanya kita adalah stop media membandingkan kami dengan rakyat. Beda itu soalnya. Karena kita tidak pernah ngangkat sedikit pun. Nah, itu beli Jerry. Bro, malam ini kan itu. Jadi bagaimana? Iya, geser aja. Perjuangan diapresiasi, tapi jangan sampai terlalu lebih-lebih. Iya, jadi intinya gini, Bli. Sekarang kita geser ke topik lain. Soalnya
kalau Wisma Atlet, sayang ini otoritasnya. iya kalau Wisma Atlet Sama kita Pak Arifin. kita di sini itu selalu sesuai SOP, terus edukasi masyarakat, kita nggak pernah menggerakkan yang namanya menyerah, nggak pernah sama sekali. Kita nggak pernah menolak pasien, kita juga selalu. Gimana pantang pulang sebelum Nah, corona kita tuh tumbang. pantang pulang sebelum corona tumbang. Menyerah. Terus pasien selalu disupport psikolog, ada hiburan beli. Jadi di sini ada hiburan outbound itu untuk relawan, terus disupport banyak orang, insentifnya ada kebijakan. Nah, jadi ini tuh gold standar. Nah, kita geser ke yang lain, kebijakan masker tadi udah, terus yang apa namanya, yang isu-isu yang di tengah jalan-jalanan yang demo, nggak pernah itu dokter demo, nggak pernah itu dokter demo Berarti itu, nggak pernah. berarti Apa? ada pihak yang itu berarti ada pihak-pihak yang mencoba mericuhkan situasi berarti ya, orang yang pakai pakaian ADP di jalan itu berarti itu dari pihak ketiga. Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang pakai APD di jalan, semua orang bisa pakai APD beli. Soalnya sekarang semua orang jual APD. Murah beli Berarti APD. Berarti bisa dibilang itu mereka provokator lah itu ya. Betul, ini beli yang harusnya ya protokol kesehatan itu tidak boleh mengizinkan pakai APD di luar selain rumah sakit dan vaskes. Red zone nggak boleh. Jadi kalau ada orang pakai APD ke pasar, pakai APD ke jalanan, itu salah dia, nggak boleh beli. Itu jelas provokator. Karena apa? Orang Wisma Atlet itu tidak kepikiran untuk ke arah itu. Kita tuh intinya adalah Jadi udah clear. kalau bisa tower-tower itu kosong, kalau bisa sehingga kalau tower kosong kita cepat pulang. Nah masalahnya towernya kan nambah dan kita ini nggak seseram. Jadi kalau kemarin ada narasi netizen ya, ada netizen yang mengatakan menghina-hina Wisma Atlet ataupun ada netizen yang mengatakan Wisma Atlet bla bla bla, itu nggak benar. Tolong tanyakan ke kami karena info-info yang beredar di masyarakat itu rata-rata salah fatal soal pandangan kami. Ini tuh tempat paling nyaman lah, kayak ya atlet-atlet bisa ditanyakan. Jadi setuju ya Bli, narasinya kita setuju bahwa kita emang dibenturkan. Naskes di sini tidak pernah sama sekali menyerah, membodong-bodongkan masyarakat, itu nggak pernah, nggak boleh Bli, melanggar sumpah. Pasien harus kita sumpah pertama, pasien harus kita layani dengan sepenuh hati. Dan jujur Bli, kita itu soal kebijakan pemerintah kayak A, B, C, D, E, Z, itu kita ngikut gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang PSBB ngumpul, itu nggak mungkin dokter yang bubarin Bli, nggak boleh. Bukan ranah kita tuh 4. Ada namanya promotif, preventif, rehabilitatif, kuratif. Nah, yang rehabilitatif sama kuratif itu tempat-tempat rumah sakit, kami promotif preventif itu Bli. Ngomongnya nggak pede. Saja ngomong. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke, Pak. Dr. Tirta. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Tirta. Orang becaan Bali. Kenapa? Ya. Gimana Bli? Bisa. Oke. Iya, saya dengar. Bagaimana pendapat Dr. Tirta pribadi tentang Ibu Siti Fadilah? Mantan Ibu Titi apa? Ibu Siti Fadilah, Menkes. Oh, kalau Ibu Siti Jadi kalau Bu Siti, jujur aja, itu kan saya kan pada waktu terakhir Bu Siti itu saya masih kuliah, ya kan? Saya pada waktu Bu Siti itu kemarin itu saya masih kuliah. Tetapi ada satu hal yang saya sorotin, ya secara pribadi ya, kita itu punya lembaga namanya Eijkman Institute, betul kan Pak? Dan kita tuh Indonesia punya lab-lab yang luar biasa bagus. Setiap kampus tuh punya lab mantap-mantap Indonesia. Jadi kalau apakah Indonesia bisa buat vaksin? Kita tuh punya lab mantap. Cuman media tuh tidak datang ke lab biomol. Jadi vaksin itu dikembangkan oleh sebuah laboratorium bernama Laboratorium Biologi Molekuler. Nah, itu salah satunya Eijkman Institute. Dan Indonesia bisa, Pak. Makanya Eijkman ini butuh support dari kita. Tapi butuh waktu, butuh support karena duitnya mahal banget, emang. Cuman ya itu media itu ya yang angkat Eijkman itu jarang banget. Kenapa? Tirta setuju dengan solusi Ibu Siti jika Indonesia harus bikin vaksin sendiri ya, tidak boleh. Iya, kalau bisa, soalnya kalau bisa yang buat sendiri gitu loh, karena negara kan berdikari. Cuman kan buat vaksin tuh ada 3 kendala Bli kalau saya bilang secara pribadi. Pertama adalah biaya. 1 biaya, kedua waktu, karena uji vaksin itu lama. Kenapa? Virus COVID itu seatnya banyak. Ada yang dari Cina, ada yang dari mana, dan harus dites satu-satu. Nah, ini nanti dites, setelah dapat penelitian, dicek di hewan, lolos ke hewan, dicek nanti ke manusia, namanya randomized control trial, RCT. Nah, setelah itu lolos, masukin jurnal, itu prosesnya 2 tahun. Dan kalaupun lolos, setelah anggap aja let's say bertahun-tahun, itu harus izin dulu Bli. Setelah izin, boleh nggak kita ngejual di negara sendiri? Kalau boleh, baru kita produksi. Nah, kita 200
170 juta orang. Bayangin berapa lab yang dibutuhkan. Nah, makanya problemnya itu adalah sumber daya dan duit. Kalau emang ada orang-orang yang sanggup menyupport dan donasi X-Men, nggak apa-apa. Ya, bagaimana kalau